Episode kali ini datang di minggu pertama di bulan Juni bersama saya Yuni. Dan saya Dedi. Selamat datang di Random Podcast. Selamat datang di Random Podcast. Finally, akhirnya setelah sekian lama. Iya benar. Akhirnya setelah berkali-kali lama menghilang, kita muncul kembali dari permukaan. Mungkin para sobat random ini sudah rindu banget sama kita ya. Sudah pasti rindu sih, karena memang udah hampir terakhir karena kita janji konsisten padahal nggak bisa tepatin janji. Iya betul karena kesibukan kita ya betul sampai nggak sempat untuk nge-podcast. Iya, padahal kita sebenarnya mau banget, tapi karena memang waktu yang kita kurang cocok buat nentuin jadwal. Dan kan sebelumnya kita kemarin sempat ngenalin host baru kan, si Ebay. Iya, dan si Dukai lagi berhalangan karena lagi ada kuliah dianya. Benar, ya. Dia juga lumayan sibuk sekarang karena aktif di organisasi dan kuliah juga. Dan udah di semester akhir gitu ya. Gimana nih kabarnya? Nah, kita masih alhamdulillah masih bernafas, masih sehat, masih melihat matahari terbenam tadi pagi. Alhamdulillah. Kalau ini gimana nih? Kalau gue lagi tidak baik-baik saja. Lagi sakit, lagi nggak fit, lagi batuk, lagi flu, pokoknya ya begitulah. Apalagi sekarang kan cuacanya nggak jelas gitu kan, bentar panas, bentar hujan, bentar dia datang terus tiba-tiba menghilang. Ini hujan apa yang lain nih bronya? Kayaknya nggak ngomongin soal cuaca nih mbaknya ya. Anyway, gak kerasa kita udah selesai setahun lebih ya. Kemarin, lu tau nggak? Kemarin gue kaget. Soalnya temen ngechat nih. Nanya apa sih tempat tes SBMPTN kan? Oh, lokasi gitu ya? Di fakultasnya kita. Terus gue bilang, siapa yang mau kuliah? Terus gue bilang, adik gue yang dulu gue sering lihat dia masih telanjang. Ya Allah, udah mau kuliah, baru berasa tua banget kan. Auto berasa tua banget. Anjir, dia dulu ngomong saja kagak bisa, sekarang udah mau kuliah. Aduh, emang udah gak kerasa kita tahun ini udah 23 ya. Kalau gue 17 ya, mohon maaf. Pede amat. Iya, jadi menurut kita udah kalau gue sih udah setahun lebih ya, 3 tahun bulan 3 kemarin setahun, terus ini udah bulan 6 aja, dan ini udah penerimaan ya, udah mau tes SD. Sekarang udah masuk zaman-zamannya anak-anak SMA yang lulusan tahun ini tuh lagi mencari jalannya mereka buat lanjut kuliah atau apa gitu. Betul. Kalau dulu lo sendiri gimana sih waktu SMA itu, emang pengen kuliah atau gimana? Lucu ya sebenarnya waktu gua momen-momen pilih jurusan, momen-momen memutuskan untuk kuliah atau enggak. Tapi memang dari awal memang dari keluarga kita tuh semuanya alhamdulillah kuliah kan. Termasuk saya. Nah, di awal waktu zaman-zaman ujian nasional itu memang lagi zaman galau-galaunya gua, terutama setelah lulus. Nah, abis ini gue mau kemana gitu kan? Galau mau pilih, pertama galau pilih PTN-nya atau PTS-nya, galau pilih perguruan tingginya. Kedua, galau pilih jurusannya. Iya, makanya gue dulu itu jujur waktu seleksi SNPTN itu
gue pilih bukan karena memang gue suka gitu. Gue Tapi pilih jurusan, iya jujur, gue pilih jurusan justru yang minatnya rendah, nggak juga rendah amat sih, tapi apa ya, kuotanya gitu lebih tinggi dari jurusan lain, sehingga peluang gue lulus itu tinggi kan. itu menurut lo ya. Jadi menurut lo manajemen UNAS itu Gak juga. Gue bukan ngomong manajemen UNAS itu ininya rendah ya. Tapi peluang gue lulus di situ tuh tinggi. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Lihat dari nilaimu juga ya. Memang dari IPS kan. Betul. Oh iya, paham. Iya. Jadi gue memang udah tahu ya, ini Tuhan memang udah menakdirkan gue untuk di situ deh. Betul. Karena kan dari kecil memang suka yang namanya sama bisnis gitu kan. Lo kan tahu kan, dari zaman SMA bahkan gue pernah jual organ online. Oh, kirain pernah tertipu sama MLM, bro. pernah tertipu sama kirain lo jualan organ. Jualan organ. Nah itu mungkin dan kita tahu sampai sekarang kalau ngomongin bisnis gue tuh selalu tertarik kan. Mungkin Tuhan yang menakdirkan gue buat masuk manajemen UNHAS karena memang sebenarnya minat gue di situ, tapi waktu SMA belum kepikiran. Belum kepikiran. Ya, bahkan gue sama sekali nggak nyangka ya kalau gue bakal lulus tanpa tes di UNHAS. Itu lulus SNMPTN itu gue udah pasrah aja gitu. Luar biasa. Nggak lulus ya udah kita tes aja lagi nanti. Tapi ya emang udah takdirnya udah gitu. Udah rezekinya ya. Dan memang dari gue nggak sombong ya. Sekarang emang lo sombong? Gue nggak sombong ya. Tapi dulu gue itu selalu juara kelas memang. Keren. Nilainya tuh tinggi kan, yang dinilai di SNPTN itu kan nilai rapor kan. Iya, dari semester 2 kalau nggak salah ya. Iya, dari jadi semester 2 memang selalu naik gitu. Sekarang aja pas kuliah gue jadi bobrok gitu. Dan minusnya malah lebih bobrok lagi. Lo jujur amat ya. Itu kan cerita gue ya. Terus kenapa bisa lolos SNMPTN? Ya itu memang gue mempersiapkan ya. Naikin nilai gue tiap semesternya waktu SMA. Jadi alhamdulillah bisa lolos SNMPTN. Jadi kalau dibilang gue stres untuk tes SNMPTN atau tes mandiri, alhamdulillah sih nggak ngerasain ya, karena bisa langsung masuk PTN tanpa tes gitu. Itu sih kalau lo sendiri gimana? Waktu zaman lo lulus SMA dulu. Pas SMA. Sebenarnya dari SMA, dari kelas 1 itu gue udah mikirin gitu. Awalnya kan masuk SMA pengen IPA karena cita-cita pengen jadi dokter kan. Tapi nyatanya yang kejadian gue masuk IPS. Gue legend. Aduh. Gue anak legend itu belum tentu bego ya. Iya, tapi kan lo tahu lah sekarang ini tanpa ordal kita itu nggak bisa apa-apa. Benar, jangankan masuk sekolah, masuk kerja aja. Nah, betul. Masuk tekniknya sekarang udah. Ya, singkat cerita ya gitu, akhirnya gue masuk IPS, gue belajar tentang IPS, tentang ya begitulah. Dan akhirnya gue jatuh cinta sama apapun yang tentang jurusanku ini. Nah, naik ke kelas 2 kan kita udah mulai belajar akuntansi gitu ya. Iya. Akuntansi mulai kayak perhitungan gitu, mulai dengan kewirausahaan gitu-gitulah. Jadi dan di samping itu saya juga bisnis. Jadi sepanjang perjalanan sekolah itu
Asik. Gue cintai apa yang menjadi jurusan gue waktu itu dan melupakan cita-cita gue yang jadi dokter karena sudah terlanjur nyaman gitu sama jurusan gue. Dan sampingan gue kan bisnis begitu, dan gue merasa saling terkait. Dan sebelum lulus gue cari tahu, gue riset gitu, apa sih jurusan yang bisa ke semua bidang, apa sih jurusan yang kalau gue jurusan ini gue bisa ke keuangan, gue bisa ke perbankan, gue bisa ke SDM, gue bisa kemana-mana gitu, yang banyak peluang kerjanya nanti gitu. Benar. Dan akhirnya gue mutusin untuk pilih manajemen karena setelah gue riset gue dapetin manajemen yang paling bisa untuk ke semua bidang. Itu yang kita tadi. Dan alhamdulillah kita sama-sama, gue sama Dedi lulus SN karena lulus SN ya kemarin ya. Harusnya kita ngundang satu orang yang lulus SB, satu orang yang lulus mandiri ya. Biar bisa dibandingin ya. Biar bisa dibanding karena kita kan berdua SN. Jadi waktu itu sebenarnya udah nggak terlalu berharap sih sama SN karena kan kalau siapa sih yang nggak tahu UNAS, pesaingnya banyak banget dan peminatnya banyak banget. Jadi tidak terlalu berharap untuk lulus di situ. Bahkan gue tuh daftar di kampus-kampus swasta gitu, dan ada juga kan banyak tuh kita dapat undangan-undangan kalau nilai kita bagus. Kan gue juga nggak sombong ya, dari kelas 1 gue ranking 1 terus. Iya. Cuman motivasi biar kalian para pendengar kita ini semangat juga belajar mulai dari sekarang. Sebelum terlambat ya kan. Karena kan penilaiannya itu dari semester 2, kelas 2 kelas 2. Nah, dari situ karena kan gue ranking 1 terus dan alhamdulillah dapat penghargaan nilai tertinggi terbaik se-IPS gitu. Jadi gue yakin banget, serius. Jadi gue yakin banget dengan nilai-nilai gue di jurusan IPS ini mungkin bisa menjual lah untuk masuk ke perguruan tinggi begitu. Mau swasta maupun apa, karena menurut gue tuh nggak masalah soal kampusnya di mana. Yang penting kan kembali ke individunya mau belajar atau tidak. Dimanapun kampus kita, kalau kita sendirinya mau bobrok atau mau rajin ya tetap aja kan. Kita bahkan kuliah dimanapun itu kalau kita memang nggak niat belajar ya sama aja kan. Tapi kan sekarang banyak orang yang bukan lagi banyak orang, tapi kebanyakan orang sekarang milih kuliah karena ikut-ikutan kan. Sebenarnya juga ada yang ikut-ikutan karena sama teman, sama sahabat, sama pacar, bahkan ada yang ikut-ikutan. Ada itu yang lebih ekstrim. Ada yang gengsi juga kalau nggak kuliah di perguruan PTN gitu, malu-malu gitu, gengsi kalau cuma di swasta dan pokoknya kampusnya kurang terkenal begitu, pasti kayak ada gengsi. Tapi kalau kembali lagi ke SMA, sebenarnya kalau menurut gue nih ya, puncak kegelisahan, kegalauan, dilema, dan kegalauan, kebingungan, kegelisahan, keresahan yang sebenarnya pada di tingkat akhir itu di SMA sebenarnya bukan tentang ujian nasionalnya atau ujian-ujian apapun itu, tapi dilema antara pengen lanjut kuliah atau pengen bekerja begitu. Karena itu kalau pengen lanjut kuliahnya di mana dan ambil jurusan apa, itu juga termasuk Kalau pengen kerja gimana, mau pengen kerja cuman untuk jadi ini atau apa gitu, dan kita punya apa untuk kerja begitu kan dilemanya. Itu menurut gue itu dua dilema terbesar, belum lagi ada intervensi dari kedua orang tua. Kan biasa sekali terjadi itu. misal contoh selalu mau yang terbaik buat anaknya ya kan, tapi kadang ada juga orang tua yang terlalu egonya tuh terlalu gede gitu, terlalu besar, jadi kadang kurang paham nih sama kemauan anaknya sendiri. Betul, kadang egois gitu ya. Tapi begini, ya betul, orang tua pasti mau yang terbaik, tapi kembali lagi lihat potensi yang dimiliki sama anaknya gitu. Iya, sebenarnya potensi yang dimiliki. Bisa kita lakukan memang sih harus kenali diri sendiri dulu dengan baik sih kan, ya kan? Betul. Kita
minimal tahu nih kita mampunya di mana, kita mampunya seperti apa kan. Kita maunya nantinya kemana, jangan kayak saya tadi pilih karena peluang lulusnya tinggi, bukan. Betul. Dan sebenarnya saya di situ juga sebenarnya nggak tahu ya, Tuhan memang menakdirkan saya di sini, karena saya semakin kesini semakin paham kalau memang diri saya tuh di sini cocoknya gitu kan. Betul. Nah, buat teman-teman adik-adik SMA yang baru lulus, yang paling penting memang dilakukan adalah kalian tuh harus tahu potensi kalian tuh di mana. Betul. Harus kenal. Biar tahu. Jangan malu atau jangan diam. Kalau misalnya kamu jagonya di sini, kamu bilang sama orang tua kamu biar kamu itu dapat dukungan dari mereka kan. Jadi jangan kan ada orang yang tahu potensi mereka tapi mereka tuh tidak asah begitu, tidak digunakan, tidak ditunjukkan. Ya mager gitu. Pokoknya ya bodo amat sama apa yang dia miliki, padahal kan semua orang menurut gue semua pasti ada kelebihannya begitu. Semua orang ada kekurangan dan kelebihan. Tinggal kitanya bagaimana mau mengembangkan, mau mencari tahu atau mau berdiam diri dengan begitu-begitu saja. Dan juga banyak orang yang justru lebih mementingkan pilihan orang lain demi membahayakan mereka, apalagi orang tua kan. Misalnya nih, sebenarnya anaknya tuh nggak mampu di kedokteran, tapi karena lingkungannya, keluarganya, orang tuanya yang terus push dia buat masuk ke kedokteran padahal tidak mampu. Jadi memaksakan. Nah, itu karena lebih apa ya? Itu orang-orang termasuk orang-orang yang nggak kenal dengan diri mereka, gitu. Lebih ke memaksakan diri gitu. Betul banget. Jadi sejak dini kalian itu harus kenali diri kalian lebih dalam lagi. Kalau passion kalian itu di mana? Potensi kalian itu di mana? Karena menurut gue ya, alangkah lebih baiknya kalau alur pendidikan yang kita pilih itu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi biar kedepannya itu lebih terjamin begitu. Kita itu harus gimana? Jadi harus sesuai dengan potensi. Alangkah lebih bagusnya kalau sesuai dengan potensi. Jangan kalian pengen kuliah di sini di situ, itu karena ikut-ikutan, karena berharap cita-cita kalian. Bahkan waktu gua lulus SMA kemarin banyak yang ikut temennya, banyak yang ikut pacarnya, yang kayak lo sebutin tadi kan. Iya, karena banyak pilih sama orang, mereka juga pilih itu. Nah, gitu. Betul. Bahkan ada ya teman kita yang ikut-ikutan pilih jurusan itu, pas dia pilih itu dia tidak mampu dan akhirnya tidak kuliah lagi, dia mundur karena tidak mampu. Iya, nah itu tuh yang jadi problem kan. Kan itu namanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang materi juga kan, dan akhirnya rugi gede itu. Betul. Dan yang paling penting juga kan, setelah kita ngenalin diri kita, setelah kita tahu potensi diri kita, yang paling penting juga itu harus dapatkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita nih memang masih banyak bergantung sama mereka kan. Masih bergantung sama mereka, dan doa orang tua itu yang terpenting. Benar. Selain itu juga yang seperti yang lo bilang, restu orang tua itu juga yang berpengaruh sama jalan kehidupan kita. Benar, iya. Betul. Dan selain itu mungkin kalau kalian akrab sama guru kalian jangan sungkan untuk minta saran sama guru atau orang yang lebih tua dari kalian gitu. Iya, benar, senior, kakak kelas. Kakak kelas, atau misalnya nih kita mau menyasar satu perguruan tinggi, terus kita kenal senior yang kuliah di situ, kita bisa tanya-tanya sama mereka. Betul, kan? tanya-tanya mereka jurusannya. Gue pernah konsultasi sama guru BP di waktu SMA. Sebenarnya potensi gue di mana dan gue cocoknya di mana. Tapi ya gitu, memang harus sama orang yang tepat. Karena kemarin gue bertanya sama guru gue, katanya gue cocok masuk IPA dan masuk perpustakaan gitu. Guru lo salah tuh.
Nah, Kawan. Nah, selain itu kalau misal udah tahu diri lo gimana, lo mampunya misalnya di matematika, di keuangan, di akuntansi, kan berarti fokus belajar dan terus belajar, bisa ikut bimbel juga kalau misal kalian mampu kan, ikut kursus iya, bimbel gitu. Dan jangan lupa iya, juga untuk meskipun nggak bimbel tetap belajar bahasa Inggris karena itu yang terpenting juga untuk iya, dunia iya, kerja itu sekarang. memang sih ya. Ya kan banyak tuh sekarang kursus-kursus tempat-tempat bimbel yang eh, buat kita belajar kayak simulasi tes SBMPTN itu gimana sih, kan Betul. kan banyak tuh kalian bisa coba setelah kalian tahu bakal nyasar kampus apa dan jurusan apa, kalian selanjutnya tuh fokus buat apa ya kayak memantaskan diri biar gitu kan biar lolos aja gitu. Waktu itu juga gue sempat riset kecil gitu sama orang-orang yang sudah kuliah di sini. Jadi itu juga yang terpenting kalau misal kalian nggak mau minta saran dari guru atau orang-orang terdekat, kan sekarang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang atau artikel-artikel, bahkan sudah ada sosmed dari beberapa kampus juga. Ya. Jadi kalian bisa Cari pokoknya informasi gampang kan. cari informasi, kan udah banyak di TikTok juga kan tentang Iya, beberapa apalagi kampus, kayak kelebihan dari kampus ini, ada fakultas apa aja gitu. kalian akses LL Dikti saja, PD Dikti saja, kalian udah bisa tahu jumlah mahasiswanya itu kampus berapa. Betul, Akan sekarang diterima. tuh udah mudah banget, jadi tinggal kalian yang pilih mau cari tahu atau enggak. Iya, sebenarnya sudah tersedia di mana-mana tuh. Udah banyak ini juga, online course juga, bimbingan online kan. Jadi sekarang pokoknya udah mudah banget untuk belajar mandiri, udah nggak mesti harus bimbingan secara konvensional, tapi sekarang juga udah banyak yang online kan, udah banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membantu, Gratisan. yang gratis, dan banyak juga di YouTube video-video pembelajaran. Jadi tinggal kalian aja mau belajar atau tetap begitu-begitu aja. Iya, benar. Terus yang selain itu yang kalian bisa lakukan mungkin kalau misalnya ada pameran perguruan tinggi nih, atau misalnya macam event gitu. Iya, event-event yang diadakan sama kampus tuh kalian sebisa mungkin cari info juga dari situ. Nah, di situ juga banyak kok. Kadang ada pameran BEM-nya atau UKM-nya atau apalah prestasi-prestasi dari kampus itu mungkin bakal bisa kalian dapat dari situ juga, selain dari informasi melalui internet kan. Oh iya, mungkin kita juga boleh ngasih tahu adik-adik yang masih SMA ini tentang mungkin masih ada yang nggak tahu perbedaan dari jalur SN, jalur SB dan mandiri itu deh. Jadi bagus sekali ya kalau kita ngasih tahu secara singkat aja. Oh iya, benar ya. Siapa tahu dari tadi kita ngebahas SN, kita bilang SB, SN, mandiri, tapi mereka nggak ngerti. Iya, ada yang nggak ngerti ya. Iya, benar. Jadi ini guys, SNPTN itu kepanjangannya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi seleksi ini itu didasari atas nilai-nilai raport kalian selama kalian SMA, mulai dari semester 2 ya Yuni ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi nilai dari semester 2 kalian itu menjadi patokan mereka untuk menyeleksi kalian gitu. Apakah kalian lulus atau enggak? Memang harus tinggi ya. Dan selain tinggi memang harus dari satu semester ke semester berikutnya itu harus naik. Nggak boleh turun, nggak boleh stagnan apalagi turun kan. Betul. Nah, itu satu syaratnya. Nah, terus dan itu kalau SN itu berdasarkan pengalaman kita nggak bayar uang pangkal. Kita langsung dan kita nggak bayar uang pendaftaran. Dan kita itu langsung masuk dan mendapatkan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ya, Det? Iya benar. Kalau di perguruan tinggi gaji orang tua. Kalau kalian lulus SNPTN, penentuan UKT-nya atau SPP-nya itu berdasarkan atas
kemampuan masing-masing. Jadi bisa jadi yang paling rendah gitu yang kita dapat, jadi murah. Bukan yang paling rendah juga sih, Gimana sih? berdasarkan kemampuan, ya kan? Yang jelas lebih murah lah daripada SB dan Kita bedanya kita dengan yang lain adalah kita bisa memilih, sedangkan yang lulus jalur lain itu udah dipilihin. Ya, ya dipatok, betul banget. Nah kalau SB gimana? Kalau SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah bedanya adalah kan SM tadi seleksinya berdasarkan nilai raport ya. Kalau SBMPTN itu seleksinya berdasarkan hasil tes yang kita lakukan secara online. Betul. Tes yang sama Kementerian Pendidikan ya. Iya. Dan ini kita disuruh milih. Kita milih ya. Iya. Jadi di situ, gue lupa tadi sih waktu SNPTN kita dulu. Pilihannya dulu ya. Iya, pilihannya. Gue lupa jelasin itu. Jadi kita dulu itu bisa memilih 3 jurusan di 3 perguruan tinggi. Ya nggak? Kalau nggak salah. Nah, jadi misalnya nih Unhas pertama, UNM kedua, terus Gajah Mada. Iya, gila kali UI ketiga. Terus jurusannya itu bisa beda-beda. Tapi sekarang gua dengar sisa 2 kan. Udah berubah ya. Iya, udah berubah dari zaman ke zaman memang. Oke, next SB. SB milih juga. Sampai mana ya tadi gua jelasinnya SB? SB jadi udah dipilihan juga. Iya. Pilihannya dulu juga kita 3 ya gitu. Iya, betul. Gue sih nggak tahu kan karena kita kan gue juga nggak tahu karena kita nggak ikut. Tapi dari cerita teman-teman sih gitu, sama sih sebenarnya bisa pilih 3 jurusan dan 3 perguruan tinggi. Nah, mandiri. Gue jelasin dulu kali UKT-nya. Oh iya. Udah kan tadi. MPTN itu juga bisa pilih nggak sih? Kalau SB nggak bisa pilih, udah dipatok. Nggak dipatok juga ya, udah dipatok jadi nggak bisa pilih guys. Udah dipatok sama kampusnya. Gitu. Terus ada lagi yang namanya jalur mandiri. Betul. Mungkin Juni bisa jelasin yang jalur mandiri. Jalur mandiri itu bedanya kalau yang sekarang sih gue udah nggak ikut perkembangannya, tapi yang sependek sepengetahuan gue, yang mandiri itu hasil dari SB. Jadi yang ikut mandiri tuh harus ikut SB sebelumnya. Harus ikut SB sebelumnya. Jadi kalian nggak bisa ikut mandiri kalau nggak ikut SB. Jadi misal lo nggak lulus SB, nah lo di ranking gitu, ranking dinilai berdasarkan begitulah. terus bedanya itu sekarang mandiri itu bayar uang pangkal dan UKT-nya itu atau SPP-nya udah dipatok juga dan yang paling tertinggi. Iya, yang terakhir. Jadi mahal, menurut gue mahal gitu dibandingkan SN sama SB. SB, iya benar. Jadi usahakan kalian bisa lolos SN atau SB. Tapi sebenarnya gini, nggak mesti kita tuh kuliah nggak mesti harus di PTN. Kan karena itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Jadi buat kalian yang sekarang ini mikir emang pengennya di PTN, di kampus ini, dan misalnya nanti kalian gak masuk di sesuai impian kalian, jangan berkecil hati karena semua hasil kamu itu bergantung dari diri kamu sendiri. Jadi dimanapun kalian kuliah, dimanapun kampus kalian, kalau kamu memang mau belajar, niat jadi orang yang sukses, insya Allah pasti terwujud. Jadi kembali ke individunya masing-masing. Nggak menutup kemungkinan kalian cuma di swasta, tapi kalian bisa jadi seorang manajer, bisa seorang jadi pengusaha yang sukses. Kan kesuksesan kita bukan didasarkan atas kita kuliah. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk kita yang tidak bisa masuk PTN kan masih banyak tuh di luar sana PTS yang bagus kan. Dan sekarang juga perusahaan nggak ngelihat fresh graduate, nggak ngelihat yang penting sekarang tuh adalah skill kalian kan. Betul. Jadi dari sejak dini skill kalian tuh diasah. Jangan
pas mau cari kerja baru digali. Baru digali kayak gua. Kayak kita berdua. Ngomongin soal PTS kan ya. Di Indonesia kan banyak tuh PTS yang bagus-bagus. Betul. Nah, salah satunya kan di Makassar, kita ngomongin skala Makassar kali ya. Nah, kita di Makassar. Nah, salah satu perguruan tinggi yang bagus tuh ada tuh buat adik-adik SMA. Di mana tuh? Yang mau kuliah di bidang farmasi. Oh, di bidang farmasi kesehatan ya. Iya, ada yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar yang letaknya ada di. Oh iya, yang di Perintis itu ya. Iya benar, ini tuh udah akreditasi B loh. Udah B ya itu. Nah, dan jangan salah, alumninya tuh banyak diserap di BPOM misalnya, udah banyak yang apotik, udah banyak yang jadi PNS, rumah sakit, udah banyak klinik dan macam. Apalagi tiap perekrutan PNS itu yang banyak kan tenaga medis, tenaga kesehatan dan guru kan. Kan memang jadi buat kalian yang suka di bidang kesehatan, kalian bisa daftar di situ aja, apalagi udah akreditasi B. Iya benar, dan rencananya kalau terus berkembang pastinya sampai ke A gitu kan. Oh iya, nanti kita mungkin ada sosmednya deh atau apa, biar siapa tahu ada teman-teman yang suka. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa akses di website resminya Stiva, ya namanya Stiva ya guys, Stiva, www.stiva.ac.id. Nah, untuk informasi penerimaan mahasiswa barunya itu ada di www.tmd.stiva.ac.id. Nah, teman-teman bisa langsung cek di sana atau bisa DM saya langsung untuk informasi lebih lanjutnya. Oh ya, nanti kita tulis di deskripsi aja biar gampang. Ya, benar. Jadi teman-teman udah pokoknya kalau teman-teman mau lanjut di farmasi, nggak usah pilih yang lain aja, udah ke Stiva aja. Karena Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi terbaik swasta yang ada di Makassar itu cuma Stiva ya, nggak ada yang lain. Betul. Itu udah familiar banget, terdengar di telinga gue dan orang-orang kalau tentang Stiva. Jadi mungkin Dedi bisa bantu adik-adik yang dengerin ini, hubungin Dedi aja. Dedi bantu sampai ke urusan dalam-dalamnya. Ya kan tidak sedikit juga yang tertarik di bidang kesehatan tentang farmasi. Kan seru kan farmasi tentang obat-obatan ya? Iya benar. Apalagi kalian yang suka obat-obatan. Maksudnya vitamin. Oke, jadi kita kesimpulannya aja ya. Karena mungkin mereka juga udah bosan nih dengerin kita dari tadi. Oke, jadi kita simpulkan ya. Oke, jadi buat adik-adik teman-teman SMA yang baru lulus, ini memang sulit mungkin bagi kalian untuk menentukan, untuk memilih. Apapun itu yang kalian peroleh nanti adalah yang terbaik buat kalian. Percaya aja deh. Gue juga dulu sempat mikir, kenapa ya gue pilih ini dulu, apa ya segala macam. Ternyata itu memang Tuhan memang nggak menempatkan orang di tempat yang salah gitu. Betul. Jadi udah semangat aja, kerja keras aja, pasti hasilnya bakal indah pada waktunya. Waktunya, nggak tahu kapan. Kalau gue sendiri gini, setiap jalan atau pilihan atau langkah yang kita pilih itu semua ada hikmahnya dan semua ada tantangannya, semua ada resikonya. Tinggal jalanin aja, semua cuman butuh proses. Pokoknya jangan putus asa, tetap semangat, jangan pernah merasa rendah, jangan meremehkan diri sendiri karena kalian seburuk-buruknya kalian atau tidak tahunya kalian, pasti kalian punya kelebihan. Semua tergantung di diri kalian. Kalian pengen memperbaiki diri, pengen mengembangkan apa yang kalian punya, atau tetap berdiam diri, itu pilihan kalian. Dan yang terpenting kalian harus ingat, alangkah lebih baiknya kalau jalur pendidikan yang kalian pilih itu sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Jadi untuk kedepannya kalian tidak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan jangan lupa untuk cari tahu tentang Stiva.
Iya, itu yang paling penting. Enggak, kita ini enggak di-endorse ya. Kita ini memang betul-betul merekomendasikan untuk yang Iya. senang di bidang kesehatan untuk ke Stiva Tapi aja. kalau mau ngendor sih nggak apa-apa juga ya kan? Iya, tolong didengarkan, Bu. Ya, jadi Yun. tadi kan cerita yang baru lulus, gue bukan nakut-nakutin ya, tapi ini belum seberapa. Kegalauan kalian buat kuliah di mana, pilih jurusan apa itu belum seberapa dibandingkan galauan kalian nanti kalau lulus kuliah. Mau kerja di mana, mau jadi apa? Nikmatin dulu aja masa-masa itu kan. Pokoknya jalanin aja dulu, mulai aja dulu. Pokoknya tetap semangat. Kalian pasti bisa. Pokoknya usaha, doa gitu. Benar. Jangan patah semangat karena cobaan itu masih banyak yang mau dicoba. Betul. Selagi kita masih hidup, kita pasti selalu dapat ujian. Benar. Untuk naik kelas. Iya, nggak bakal naik kelas kalau nggak ada ujiannya. Nah, betul. Anyway, udah hampir berapa menit sih kita ini? Udah 30 lebih menit. 30-an. Oke, mungkin itu aja sih ya dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan tadi benar-benar menginspirasi kalian, benar-benar memberi kalian Pencerahan. Ya. Bisa bermanfaat untuk kalian meskipun masih kelas 1, 2, 3 atau masih SMP mungkin. Iya benar. Masih relevan kan? Atau yang udah kuliah atau yang udah kerja tapi punya adik, ya nggak apa-apa. Iya. Bisa diajak untuk dengerin podcast kita. Benar sekali. Oke, Anyway, sebentar lagi. jangan lupa tadi cek di www.pmbedostik.id. Jangan lupa juga follow Instagram Random Podcast. Iya. Jangan lupa follow YouTube juga. Random Podcast. Jangan lupa follow YouTube kita juga. Iya benar. Oke, nanti kita tulis di deskripsi ya semua. Gue di @aryadis ya. Gue Wahyuni Wahda, hanya 2 terakhir. Terserah mau follow atau enggak apa-apa, gue enggak maksa.